Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus, tolonglah setiap kami ketika kami akan memperingati kematian dan kebangkitan-Mu. Biarlah kami boleh semakin merindukan untuk melihat Engkau, mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas lagi. Biarlah apa yang akan kami dengar itu boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa hari lagi kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jumat Agung dan Paskah kali ini pun kita masih belum bisa beribadah bersama-sama di gereja. Hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang bisa datang ke gereja dan beribadah di hari Jumat Agung dan Paskah ini. Tetapi saya harap hal ini tidak mengurangi makna kesengsaraan dan kebangkitannya. Setiap kita mengenang kembali kesengsaraan dan kebangkitannya. Ketika menjelang ia disalib, lalu ketika ia tergantung di kayu salib, kita diperhadapkan pada pertanyaan, mengapa dan untuk apa? Saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya karena kasih-Nya lah, satu-satunya alasan mengapa Allah mau menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan kekal adalah kasih-Nya. Hanya karena kasih-Nya lah maka ia rela berkorban di atas kayu salib, mengalami kehinaan dan kesengsaraan yang begitu mengerikan. Karena ia begitu mengasihi kita, ia mengingini kita, ia sangat menghargai kita, manusia ciptaannya. Maka ia rela melakukan kengerian itu demi kita diselamatkan. Seharusnya kitalah yang mengalami hukuman yang luar biasa itu, hukuman kekal karena kita telah berdosa. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, demi supaya kita kembali memiliki relasi dengan Allah, Sang Pencipta, maka ia rela mati di atas kayu salib menggantikan kita. Setelah kita memiliki relasi yang dipulihkan dengan Allah, apakah kemudian hidup kita akan otomatis menjadi baik semua, sehat-sehat dan nyaman selamanya? Tidak, jelas tidak. Karena banyak di antara orang Kristen yang telah menerima Kristus, telah percaya kepadanya, telah diselamatkan, masih mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidupnya. Bergumul dengan penyakitnya, dengan keluarganya, dengan banyak hal di dalam dunia ini. Karena ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, bukan berarti semua masalah di dunia yang kita miliki tadinya terus kemudian selesai. Tidak. Tuhan Yesus menyelamatkan kita supaya dapat melakukan pekerjaan baik yang telah ditetapkan dari semula. Efesus 2 ayat 10 berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, relasi kita dengan Allah Sang Pencipta kita dipulihkan, maka kita akan dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan tetapkan bagi kita semua, sekalipun masalah-masalah hidup kita tetap ada, tapi kita dimampukan untuk menghadapinya. Karena ia ingin kita tetap melakukan pekerjaan baik yang sesuai dengan tujuannya semula ketika ia menciptakan kita. Saudara, saat ini kita mungkin masih harus menghadapi pergumulan-pergumulan berat. Jangan kita tenggelam di dalamnya, tetapi ingat, kita bisa mengatasinya karena ia bersama dengan kita dan menginginkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sesuai dengan ketetapannya semula. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setiap kali ketika kami
kembali akan mengenang masa-masa kesengsaraanmu di kayu salib. Kami diperhadapkan kembali dengan kenyataan bahwa sungguh Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu begitu luar biasa. Sekalipun kenyataan di dalam hidup kami banyak menghadapi masalah-masalah yang mungkin saat ini kami begitu berat merasakannya. Tetapi biarlah kami boleh tetap percaya bahwa Engkau baik. Kasih-Mu telah menyelesaikan semua masalah yang utama di dalam hidup kami. Dan itulah yang memberi kekuatan kepada kami untuk kami menjalani kehidupan kami sekalipun dipenuhi masalah. Karena kami tahu Engkau menyelamatkan kami supaya kami melakukan pekerjaan baik yang telah Engkau tetapkan ketika Engkau menciptakan kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.